Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egriskia Pratama dengan NIM 251F1004 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian disabilitas daksa atau disabilitas fisik dan motorik kelumpuhan pada anggota gerak. Disabilitas fisik dan motorik atau daksa adalah anak yang mengalami hambatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang memerlukan layanan khusus. Penyebabnya ada 3, yaitu prenatal, natal, dan postnatal. Yang pertama yaitu prenatal. Prenatal itu adalah sebelum kelahiran saat dalam kandungan. Yang kedua yaitu natal, saat proses kelahiran. Yang ketiga yaitu postnatal. Postnatal itu adalah setelah kelahiran. Secara kognitif itu adalah kondisi atau dan abnormalitas struktur atau fungsi tubuh yang terjadi selama masa perkembangan janin terutama di semester pertama saat organ tubuh janin mulai terbentuk. Penyebabnya yaitu bisa dari genetik, infeksi seperti rubella. Dampaknya yaitu kondisi ini berpengaruh pada fisik dan organ dalam maupun fungsi tubuh dengan tingkat keparahannya yang bervariasi, mudah dari ringan kecacatan atau kematian. Nama lain disabilitas fisik motorik atau disabilitas daksa yaitu physical disabilities. 2 yaitu hambatan motorik, 3 hambatan anggota gerak, dan hambatan fisik dan motorik. Kelumpuhan berdasarkan pada anggota gerak yaitu ada 5. Yang pertama yaitu monoparesia atau monoplegia yaitu 1 anggota gerak. Yang kedua yaitu hemiparesia atau hemiplegia yaitu setengah badan. Yang ketiga diplegia yaitu 4 anggota gerak tapi ada bagian tertentu yang lebih ringan kelumpuhannya. Yang keempat tetraplegia atau tetraplegia yaitu 4 anggota gerak. Yang kelima yaitu paraplegia atau paraplegia yaitu 2 anggota gerak bawah atau kaki. Yang pertama yaitu monoparesia dan monoplegia. Monoparesia adalah gangguan neurologis berupa kelemahan otot sebagian atau penurunan fungsi motorik pada satu anggota tubuh saja, baik itu salah satu lengan atau salah satu kaki. Penderita monopolisir masih memiliki kendali terbatas atas otot yang terpengaruh. Monoplegia itu adalah kelumpuhan total anggota gerak. Lokasinya bisa di hanya satu ekstremitas, contohnya yaitu lengan kanan, lengan kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Gejalanya yaitu bisa lemah, kaku, sulit menggerakkan anggota tubuh atau koordinasi. Penyebabnya itu bisa dari kerusakan saraf akibat stroke, cedera atau trauma, tumor, infeksi saraf. Hemiparesia atau hemiparesis adalah kondisi klinis berupa kelemahan otot pada salah satu sisi tubuh kanan atau kiri. Akibatnya dari kerusakan otot atau sistem saraf pusat yang berdampak pada penurunan kekuatan otot, tapi masih bisa sedikit memiliki kemampuan gerak. Karakteristiknya yaitu bisa terjadi kelemahan satu sisi, bisa mempengaruhi lengan, kaki, dan seringkali wajah. Penyebab umumnya bisa disebabkan oleh stroke, sumbatan atau pendarahan otak, tumor otak, cedera kepala atau infeksi. Selanjutnya yaitu hemiplegia. Hemiplegia itu adalah
kondisi hilangnya kemampuan otot untuk bergerak, kelumpuhan total yang terjadi pada salah satu sisi tubuh, kanan atau kiri, seringkali melibatkan wajah dengan kaki. Gejala dan karakteristik utamanya gejalanya itu kelumpuhan sisi tubuh dan contohnya yaitu dari satu sisi tubuh tidak dapat digerakkan. Penyebab utamanya bisa dari stroke. Stroke penyebabnya itu paling umum di mana aliran darah ke otak terganggu. Yang selanjutnya yaitu diplegia. Diplegia adalah gangguan neurologis yang menyebabkan kekakuan atau kelemahan otot pada keempat anggota tubuh, namun kaki terdampak jauh lebih berat daripada lengan. Kondisi ini sering mengakibatkan gangguan kontrol postural, plastisitas pada kedua tungkai, dan kesulitan berjalan. Karakteristik utama diplegia yaitu kelemahan kedua tungkai. Contohnya yaitu kaki mengalami kaku dan lemah, seringkali berjalan dengan pola jinjit. Masalah fungsionalnya itu bisa contohnya yaitu penderita sering kesulitan berdiri, berjalan, dan berkoordinasi. Selanjutnya itu tetraplegia atau tetraplegia. Tetraplegia yaitu kondisi neurologis serius berubah kelemahan otot pada keempat anggota gerak, kedua lengan, dan dua kaki. Akibat gangguan pada sistem saraf, biasanya sumsum tulang belakang, berbeda dengan kelumpuhan total. Penderita ini masih memiliki fungsi motorik terbatas, namun sering disertai kekakuan spastik atau kelunakan spastik. Penyebab utamanya sering disebabkan oleh trauma tulang belakang, terutama tulang belakang leher, cedera saraf pusat, tumor, atau penyakit saraf. Gejalanya bisa dari kelemahan atau kelumpuhan pada lengan dan tungkai, sering kali lengan terasa lebih lemah atau sama lemahnya dengan tungkai. Tetraplegia atau tetraplegia. Tetraplegia atau tetraplegia adalah kelumpuhan total atau parsial pada keempat anggota gerak, lengan, dan kaki, serta batang tubuh disebabkan oleh cedera di bagian torak, lumbar, atau sakral tulang belakang. Kondisi ini menyebabkan hilangnya fungsi motorik dan sensorik dari leher ke bawah yang seringkali berdampak pada kemampuan bernafas, kontrol kandung kemih, dan kemandirian. Penyebab utamanya itu bisa dari kerusakan pada sumsum tulang belakang di tingkat servikal. Akibatnya bisa dari kecelakaan lalu lintas, komo, jatuh, penyakit, atau kelainan bawaan. Gejalanya yaitu bisa dari kelumpuhan pada keempat anggota gerak, lengan, dan kaki, mati rasa atau hilangnya sensasi kesulitan bernafas, terutama sejahtera di atas hilangnya kontrol usus dan kandung kemih, otot kaku atau spastik. Dampaknya yaitu penderita ini masih membutuhkan kursi roda untuk mobilitas dan bantuan untuk aktivitas sehari-hari. Paraparesia adalah kondisi medis berupa kelemahan otot atau kelumpuhan sebagian pada tungkai kaki yang mengakibatkan penurunan fungsi motorik. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan sinyal saraf dari otak ke otot, seringkali akibat lesi pada sumsum tulang belakang. Gejalanya bisa dari kelemahan pada kedua kaki, sulit berjalan, gangguan keseimbangan, hingga gangguan sensorik dan kontrol buang air. Penyebabnya bisa dari trauma atau cedera tulang belakang, kelainan genetik spesifik, infeksi virus, tumor, atau kekurangan vitamin. Jenisnya yaitu bisa dari paresia dapat bersifat spastik, kaku, atau hipertonis, atau flaksik.
Paraplegia adalah kelumpuhan pada tubuh bagian bawah meliputi kedua kaki, panggul, dan organ di dalamnya akibat gangguan saraf atau cedera sumsum tulang belakang. Kondisi ini menyebabkan hilangnya fungsi motorik gerak dan sensorik rasa secara sementara atau permanen, yang umumnya membutuhkan kursi roda. Penyebab utamanya bisa dari cedera saraf tulang belakang akibat kecelakaan atau trauma, stroke, tumor, infeksi, atau penyakit saraf seperti paraplegia spastik gitu. Gejalanya bisa dari kaki kaku atau mati rasa, ketidakmampuan menggerakkan kaki, impotensia atau gangguan kontrol kandung kemih atau usus, serta nyeri kronis. Paraplegia berbeda dengan tetraplegia, yaitu kelumpuhan anggota gerak dan biasanya terjadi akibat. Sekian dari video presentasi saya. Jika ada kesalahan maupun dari omongan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Airul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.